Selamat pagi pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umum Hidayat dan tentunya dengan rekan saya. Bersama saya Angga Naktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik pemirsa, jelang pemudik Lebaran tahun 2024, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI menegaskan agar tidak ada kenaikan tarif tiket moda transportasi, baik udara, darat maupun laut yang melebihi batas atas. Menjelang mudik Lebaran tahun 2024, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI tegaskan jangan ada kenaikan tarif tiket moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut yang melebihi batas atas. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengatakan, Komisi 5 DPR RI telah mengingatkan penyelenggara moda transportasi mudik untuk tidak menaikkan harga tiket demi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Pasalnya, melonjaknya jumlah penumpang pada mudik 2024 telah memberikan keuntungan yang tinggi bagi para penyelenggara transportasi. Kenaikan harga tiket dapat dipahami apabila dilakukan pada kelas bisnis, supaya pemudik dengan kondisi ekonomi menengah tetap bisa melakukan perjalanan mudik. Kalau boleh jangan ada kenaikan sama sekali. Tapi yang non-bisnis kita berharap ini jangan ada kenaikan sama sekali. Jangan maskapai mendapatkan keuntungan di tengah-tengah hari-hari besar agama seperti sekarang ini. Itu tidak boleh. Kalau di lebaran semacam ini, mereka itu pasti akan full penumpang. Buat apa lagi harus menaikkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai mitra Komisi 5 untuk bagaimana menyampaikan ya kepada semua maskapai penerbangan yang berada di seluruh Indonesia, terutama dalam maskapai penerbangan domestik. Kita harapkan jangan ada sedikit kenaikan, termasuk mobil ya, termasuk juga kapal laut. Itu kita harapkan jangan ada kenaikan sama sekali. Pasca naiknya harga tiket pesawat yang mencapai 12%, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memanggil 7 maskapai untuk membahas harga tiket yang melambung. Adapun ketujuh maskapai tersebut ialah Garuda Indonesia, Citylink Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Mentari, dan Wings Abadi. Panji dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 9 DPR RI menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan harus mengevaluasi undang-undang tentang tunjangan hari raya. Dari yang sebelumnya harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan menjadi 14 hari sebelum hari raya keagamaan. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengevaluasi Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya dari yang sebelumnya harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan diusulkan paling lambat menjadi 14 hari. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita menjelaskan, pemberian THR pada 7 hari sebelum hari raya dinilai terlalu dekat. Hal ini dilakukan supaya pekerja memiliki cukup waktu untuk melakukan perencanaan keuangan sebelum hari raya, mengingat naiknya harga kebutuhan sehari-hari dan tentunya tarif tiket yang melonjak tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar Permenaker nomor 6 tahun 2016 untuk dievaluasi. Ingin direvisi supaya kalau misalkan ada selisih ya, pemahaman atau ketidakpuasan, ada waktu untuk mereka melaporkan ya atau menuntut hak-haknya sebelum ini lewat. Walaupun juga di peraturan itu bisa sebelum atau sesudah, tapi ada waktu yang diberikan. Sanksinya diberikan untuk menambahkan ada sanksi sampai 5% ya. Sanksi yang lain-lain sampai bisa dihentikan seluruh kegiatan dari perusahaan itu. Bahwa ada juga yang dalam tanda kutip perusahaan oknum dari perusahaan tersebut yang sedikit nakal ya, kurang memperhatikan dari pegawainya atau pekerja atau buruh ini ya. Pemberian tunjangan hari raya ini bukan saja sebagai pelindungan bagi pekerja, tetapi juga upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga hak-hak para pekerja dapat terpenuhi. Andri Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus perundungan di tingkat pendidikan masih menjadi perhatian serius Komisi 10 DPR RI. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Komisi 10 menyoroti kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan tidak hanya kekerasan, perundungan juga kerap menimbulkan korban jiwa sehingga penyelesaiannya harus tuntas hingga ke akar masalah. Maraknya kasus perundungan di tingkat pendidikan masih menjadi perhatian serius Komisi 10 DPR RI. Tidak hanya kekerasan, perundungan juga menimbulkan korban jiwa sehingga penyelesaian kasus perundungan harus tuntas hingga ke akar masalah. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai, setiap akar masalah persoalan kasus kekerasan anak di sekolah sangat beragam. Penyelesaian kasus perundungan perlu dipelajari secara detail untuk memberikan solusi terbaik yang juga dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Juga dilengkapi dengan upaya-upaya untuk mempelajari akar masalahnya itu apa. Karena setiap kasus itu berbeda. Satu kasus dengan kasus yang lain mengambil solusi yang sama, padahal akar masalahnya berbeda. Ada bullying dilakukan oleh pelaku yang problemnya adalah karena kemiskinan, rumah tangga yang tidak harmonis karena faktor ekonomi. Tapi ada rumah tangga yang tidak harmonis karena justru di keluarga yang mampu. Karena keluarganya tidak bisa memberi perhatian, kasih sayang kepada anaknya. Anak yang kurang kasih sayang kemudian berpeluang untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Juga karena faktor perkembangan masyarakat yang luar biasa dipengaruhi oleh teknologi digital. Dalam rangka mencegah dan menangani kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 telah mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sehingga diharapkan melalui regulasi tersebut dan memberikan penindakan kepada pelaku kekerasan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, fenomena perundungan di lingkungan sekolah harus diberantas tuntas dan di sini Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah Pemkab Bekasi yang telah membentuk Satgas Anti Perundungan. Fenomena perundungan di lingkungan sekolah harus diberantas tuntas. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah Pemkab Bekasi yang telah membentuk Satgas Anti Perundungan. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, mendukung keterlibatan pihak kepolisian, TNI, dan kejaksaan dalam menangani kasus perundungan. Hal itu dinilai bisa mempercepat upaya pemberantasan perundungan di lingkungan sekolah. Kasus perundungan di Kabupaten Bekasi, baik yang berbentuk KDRT maupun perundungan di lingkungan sekolah, sempat menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bekasi harus bekerja maksimal menurunkan angka tersebut. Karena seringkali yang tadi saya sampaikan, isu bullying, kekerasan ini biasanya hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Tapi kalau kita lihat dari pihak Kajari turun langsung, pihak Kapolres turun langsung, pihak Dandim juga turun langsung. Saya kira ini contoh praktek baik yang saya kira
tadi progresnya cukup bagus. Yang dulunya 50-an lebih kasus, sekarang tinggal 7 kasus. Semoga dengan model kolaborasi yang efektif ini bisa zero di suatu saat. Syaiful Huda berharap semangat kolaborasi Pemda Bekasi bisa dicontoh oleh daerah lain dalam pencegahan maupun penanganan kasus perundungan. Dari Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Badan Anggaran DPR RI masih menemukan belum efektifnya pelaksanaan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil. Dan untuk itu pelaksanaan dana transfer ke daerah perlu ditinjau kembali. Badan Anggaran DPR RI masih menemukan belum efektifnya pelaksanaan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil. Untuk itu pelaksanaan dana transfer ke daerah perlu ditinjau kembali. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan ada permasalahan yang dikeluhkan oleh beberapa bupati di Provinsi Riau. Hal tersebut berkaitan dengan dana transfer ke daerah, khususnya transfer dana bagi hasil atau DBH pendapatan daerah yang belum efektif. Muhyiddin menambahkan, perlu dilakukan penataan kembali terkait dana bagi hasil pajak karena menurutnya Provinsi Riau memiliki jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang bisa menyumbang pendapatan daerah. Cuma ada beberapa problem yang harus kita perjuangkan, bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi terutama menyangkut masalah dana bagi hasil baik dari sisi pendapatan daerah terkait dengan minyak, gas, bumi dan lain-lain. Kemudian yang paling menonjol tadi dari kabupaten-kabupaten bahwa di sini ini ada mungkin jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang masih perlu dilakukan suatu penataan kembali dari sisi transfer daerah dan dana bagi hasil. Karena ini mereka memerlukan sangat sangat penting sekali. Untuk diketahui, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dari Provinsi Riau, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah memprediksi akan terjadi lonjakan jumlah pemudik di tahun ini sebesar 56% dibanding tahun 2023 lalu. Dan terkait hal tersebut, DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pemudik hingga mengimbau masyarakat mudik lebih awal. Apa saja yang menjadi PR bagi pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2024? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai kesiapan infrastruktur dan fasilitas transportasi di beberapa daerah masih memerlukan perbaikan. Dan penyelenggaraan mudik Lebaran harus bekerja maksimal. Di sini menyediakan fasilitas infrastruktur maupun moda transportasi dengan pelayanan optimal mengutamakan keselamatan pemudik. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini.
Mudik Lebaran menjadi salah satu momen puncak pergerakan masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memperkirakan akan ada 193,6 juta orang melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun 2024, meningkat hingga 56% dibanding tahun 2023 lalu. DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pemudik hingga mengimbau masyarakat mudik lebih awal. Ridwan Bay menegaskan penyelenggara mudik Lebaran harus bekerja maksimal, menyediakan fasilitas infrastruktur maupun moda transportasi dengan pelayanan optimal. Semua stakeholder harus bekerja dengan baik, ya. Mulai dari Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, terus kementerian terkait termasuk Korlantas dan seterusnya. Unsur pemerintah ini harus bekerja maksimal yang pada akhirnya semua masyarakat yang berjalan itu mendapatkan kenyamanan tadi, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan keamanan. Itu yang kita harapkan. Setelah meninjau kesiapan infrastruktur dan fasilitas transportasi di beberapa daerah, Muhammad Fauzi menilai masih ada perbaikan yang harus diselesaikan sebelum periode mudik berlangsung. Beberapa hari yang lalu sudah mengunjungi beberapa titik ya. Selain meninjau fasilitas transportasi juga fasilitas infrastruktur. Cukup banyak jalan-jalan yang masih perlu sedikit diperbaiki dalam rangka menunjang kelancaran mudik. Mudah-mudahan menjelang 5 hari atau 1 minggu sebelum mudik itu bisa selesai. Sementara itu, bagi pemudik yang menggunakan jalur darat, Hamka Bacokadi mengimbau masyarakat mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan kendaraan di hari puncak arus mudik yang diprediksi mulai 5 hingga 7 April 2024. Memang itu salah satu strategi agar supaya jangan terjadi di belakang hari menjelang itu menumpuk ya. Itu hanya strategi, hanya himbauan kepada masyarakat, bukan merupakan suatu kewajiban. Karena itu tergantung pada mereka. Bagaimana caranya mudik dengan situasi yang aman, lancar, sampai di tempat tujuan. Itu yang paling penting sebenarnya. Selain meminta masyarakat mempersiapkan diri dengan baik dan selalu mematuhi rambu lalu lintas, DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Pemda, Jasa Marga, Angkasa Pura, PT KAI, penyedia layanan transportasi lainnya untuk mewujudkan mudik lancar, aman, dan nyaman. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi di sekeliling kita pun turut berkembang dengan pesat, yang tentunya selama memiliki nilai positif juga memiliki nilai negatif. Salah satu teknologi yang di dunia yang banyak dipakai yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Lalu apa saja keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan Artificial Intelligence ini? Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami di TVR 09. AI merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu mempermudah tugas manusia bahkan dalam mengambil keputusan. Teknologi ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif namun juga dampak negatif. Salah satunya terkait dengan keamanan privasi. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan, dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan respon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya?
Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 1 April 2024. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas pengawasan pengelolaan haji 2023. Nah, di sini sedangkan di pukul 1 siang nanti Komisi 6 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia guna membahas progres realisasi investasi tahun 2023. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.